Kisah mistis yang mau aku bagikan kali ini dialami oleh siswi SMA, sebut saja namanya Mawar dan Melati. Mereka sedang pergi ke puncak karena ada acara di sekolahan, dari sekolahan gitu ya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Rombongan siswa akhirnya sampai ke puncak. Villa itu besar sekali, memiliki banyak kamar. Bahkan satu kamar itu bisa dikatakan sangat luas, seperti asrama karena bisa menampung 10-15 orang di dalam kamar. Singkat cerita, Mawar dan Melati tinggal dalam satu kamar yang isinya siswi perempuan semua, jumlahnya kurang lebih 10 orang. Mereka diberikan waktu istirahat 30 menit untuk beres-beres sebelum akhirnya kembali untuk pergi berbaris lagi. Pada saat berbaris, mereka diwajibkan menggunakan slayer, memakai slayer yang sudah diberikan oleh sekolahan ya, slayer LDKS atau slayer memang untuk latihan dasar kepemimpinan siswa gitu ya. Dan karena terburu-buru, Melati dan Mawar itu lupa, nggak sengaja ninggalin slayer mereka di dalam kamar. Semua siswa-siswi udah kumpul sesuai barisan dan kelompoknya masing-masing. Mereka akan langsung melakukan penjelajahan ke beberapa pos gitu ya. Tapi Mawar dan Melati izin dulu nih balik ke kamar untuk ngambil slayernya yang ketinggalan. Kamar-kamar semuanya udah kosong, terlihat sepi banget gitu ya. Sampai mereka tuh bisa dengar suara langkah kaki mereka yang bergema saking sepinya. Karena merinding, mereka pun memutuskan untuk lari-lari kecil nih menuju ke kamar. Tiba di kamar, tujuan utama mereka kan cari slayer ya. Melati ini udah nemuin slayer miliknya, langsung dipakai. Tapi Mawar ini sedikit kesulitan karena barang kecil itu nggak tahu nih ada di mana. Saat masih nyari slayernya, tiba-tiba ada suara tangisan perempuan yang cukup keras, asalnya dari kamar mandi. Mawar dan Melati pun langsung tatap-tatapan sambil tanya-tanyaan nih, wah siapa ya yang ada di kamar mandi gitu kan. Mawar akhirnya udah nemuin slayer miliknya yang ternyata jatuh di bawah kasur mereka gitu ya. Dan akhirnya karena masih terdengar suara tangisan tuh, mereka pun putusin untuk ngecek di kamar mandi. Suara tangisan yang semakin terdengar pun membuat mereka tergerak untuk membuka pintu kamar mandi yang gak dikunci. Tapi pintu itu kembali didorong ya, didorong kembali oleh sosok yang ada di kamar mandi. Ketika didorong lagi oleh sosok yang ada di kamar mandi. Mawar dan Melati pun mencoba lagi karena ketika ditanya gak ada jawaban sama sekali, justru malah terdengar suara tangisan. Akhirnya setelah dibuka nih, terlihat sosok perempuan kecil, rambutnya panjang, perawakannya seperti Nana, salah satu teman sekamar yang ada di kamar mereka sekamar gitu ya. Nana lagi jongkok membelakangi pintu kamar mandi dan masih menangis. Kemudian pintu kamar mandi itu pun didorong lagi oleh Nana. Mawar dan Melati pun memutuskan untuk kembali ke barisan karena mungkin ngerasa bahwa Nana tuh nggak mau diganggu. Nah, sambil berpamitan, ya udah ya Nak, kita duluan ke barisan. Mereka pun kembali ke barisannya dan di sana hanya tertinggal barisan dan kelompoknya aja. Tapi mereka melihat Nana ada di sana berpakaian berbeda dan memakai slayer seperti yang lain. Melati yang merasa aneh pun tanya, "Loh, Nah, kamu kok cepet banget sih udah ada di sini? Perasaan tadi ada di kamar." Nana mengernyit aneh. "Apa sih orang dari tadi di sini? Kita ini lagi nungguin kalian berdua tahu." Mawar dan Melati yang mendengar jawaban itu pun sontak dibuat merinding sekujur tubuh dan bertatapan ngeri. Lalu, siapa ya yang tadi ada di kamar mandi?